artinya tidak lemah syahwat dan lain sebagainya. Kemudian bebas dari penyakit berbahaya. Jika perlu sebelum menikah itu harus general check up dulu, memastikan untuk sehat. Kemudian perlu juga, ini masuk dalam konsepsi juga dan jasmani juga, yaitu memahami sistem reproduksi manusia. Jadi nanti kalau setelah nikah mau ngapain itu nggak kaget, nggak kaget. Ini penting. Termasuk yang terakhir itu punya pengetahuan tentang hubungan suami istri yang sehat. Jadi pendidikan seks itu juga penting. Tapi saya pikir dengan tingkat pendidikan ya kita yang hadir di sini, insya Allah nggak ada jadi masalah. Ini tadi waktu itu orang kegawen, alasannya adalah faktornya nggak cocok, nggak matching. Ya kalau tahu orang tuanya seperti itu dan kita belum bisa mengkondisikan, maka sebelum maju ke persiapan pernikahan harus dikondisikan dulu keluarganya. Saya tadi cerita saya proses 3 tahun. 3 tahun itu 2 tahun 10 bulan adalah proses saya mengkondisikan keluarga. Mulai saya pertama kali ngomong ke bapak dan ibu saya mau nikah. Pertama kali dilarang, kamu harus lulus dulu master. Udah, saya nunggu. Tapi dalam proses itu kriteria orang tua itu bisa diselami, bisa diminta, dan kalau kita nggak cocok, ini nyusahin, ini menghambat pernikahan, bisa dinego dulu. Pengalaman saya bisa nego, ada banyak dan ada satu yang akhirnya bisa dinego. Orang tua saya melarang saya untuk nikah sama orang Sunda, tapi akhirnya bisa dinego dan ada kriteria lain bisa dikomunikasikan. Nah tentu selain dengan itu ya, ada dukungan yang lain, misalnya nanti kalau kita pas persiapan ada komunikasi antar keluarga besar. Nggak sopan ya, nggak sopan, walaupun sebenarnya nggak apa-apa mau datang sendiri nikah sendiri nggak masalah, tapi alangkah baiknya jika kita bisa meminta bantuan keluarga besar. Kemudian dalam persiapan, kemudian dukungan dan bimbingan di awal-awal nikah. Jadi siapa yang menjadi konsultan kita ketika awal-awal pernikahan? Ada yang bilang 3 bulan pertama itu harus diawasi terus-menerus sama orang tua, ada yang bilang sampai 5 tahun. Termasuk kalau menyelesaikan masalah ya. Harus menyelesaikan masalah, misalnya ketemu nih sifatnya suami, ternyata suaminya apa? Bagaimana menyelesaikan? Mungkin di antara kedua itu komunikasinya belum nyambung. Dan dalam kondisi ini maka konsultasi sedang kepada orang tua itu sangat menjadi salah satu ini. Dan salah satu kata kunci kalau kita ingin membuat sebuah ikatan baru dari pernikahan, jangan merusak ikatan-ikatan yang sudah ada. Apakah ikatan dengan teman, apakah ikatan dengan terutama dengan orang tua, gitu ya. Seperti ini. Next. Ini tahapan-tahapannya kalau menuju hidup pernikahan. Tentu yang pertama menemukan pasangan, kemudian mengenali calon dan ta'aruf kemudian. Nah kemudian setelah kenal dan ta'aruf ditetapkan nih. Jadi menemukan calon pasangan. Bagaimana cara menemukannya? Gimana Pak? Yang pertama tentu dengan bisa cari sendiri. Tidak ada yang membatasi, bisa cari sendiri. Tapi kita nggak akan tahu apakah kita mampu dicari sendiri. Saya ingin bertanya, ada banyak kasus ya, ada banyak kasus, misalnya di Jepang ini gitu, ada kasus yang lakinya pede, dia mau menikahi, dan kemudian yang perempuannya nggak mau, tapi karena komunikasinya nggak lancar, akhirnya ada masalah dan seterusnya. Makanya cara yang direkomendasikan adalah dengan bantuan dari pihak ketiga, sebagaimana tadi dicontohkan oleh pasangan kita di depan. Yang ketiga itu bisa orang tua, bisa ustadz, bisa keluarga, bisa teman dekat, atau orang yang kita ini ya, kita percaya dan kita sikoh, kita percaya dengan ketenangan. Misalnya kalau aktif di Fahima, belum nikah, saya pengen nikah.
karena hidupnya ada di Fahima, kemudian sangat dekat dengan ketua Fahima misalnya, dekat dengan Mbak Uli misalnya, datang ke Mbak Uli, Mbak saya ingin nikah nih, kalau ingin nikah. Mohon maaf ya Mbak Uli, nanti kalau di sini bagi ingin bos saya. Karena atau di PMIJ gitu ya, ada senpai yang sudah nikah dan kemudian dekat, percaya, kita kenal, kita percaya, datang kepada beliau. Yang penting adalah kita mencari orang yang tadi dia paham betul dengan 4 atau 5 atau 6 tadi itu. Dan tentu saja dengan ini perlu disiapkan biodata yang lengkap. Jadi bisa cari sendiri, tapi tentu ada kriteria mungkin ada ini. Jadi mengenali calon pasangan, kalau kita dengan orang ketiga atau dengan perantara, itu kita paling baik melalui bertukar biodata. Dari sana kita bisa mengenali sifat-sifat dan kepribadian, kemudian kondisi keuangan dan keluarganya, latar belakangnya seperti apa, kemudian cita-cita, konsepsi pernikahan, kemudian paras wajah. Sangat banyak kasus ikhwan akhwat yang ingin menikah dengan biodata, mempersiapkan biodatanya itu dengan seenaknya saja. Ini yang harus diingat. Kalau memang serius mau menikah, bikin biodatanya yang serius gitu. Kasih fotonya jangan 3x4 pakai jas, enggak. Kasih fotonya yang 4R gitu ya. 4R yang kelihatan ini, dan ini beda dengan macam foto di Facebook ya. Kalau foto yang kayak gini kan tujuannya untuk menikah, jadi memang syar'i tujuannya, bukan hanya untuk sekedar kita di paras wajah, kemudian kita bisa bercerita banyak. Saya tadinya pengen ngeliatin ya, contoh dia kerja di Pertamina, sekarang udah nikah, anaknya udah 2. Ketika dulu dia bikin ini tuh bagus banget. Bapak saya itu gini, orangnya sabar, dia nggak suka gini bla bla bla. Ibu saya begini. Kalau saya sendiri saya begini. Saya orangnya misalnya sanguinis, gitu. Saya orangnya meledak-ledak. Nah, karenanya mungkin nanti ininya bisa dikelompokkan di situ dan yang lain-lain. Kemudian setelah melalui biodata tentu bertanya kepada orang-orang yang terdekat atau kenalan ke siapa. Dan kalau secara biodata sudah oke, kemudian tahapan selanjutnya tentu saja bertemu dan bertaaruf. Ya. Jadi bertaaruf itu sebenarnya cuman apa ya? Kalau menurut saya paling penting itu adalah untuk fisik, kecenderungan fisik. Sebenarnya kan kalau yang lain-lain bisa dengan cara yang lain. Jadi pas taaruf itu kita lihat orangnya yang itu. Kalau udah kenal di satu organisasi atau pernah satu SMA mungkin nggak perlu kan. Jadi, oh itu saya merasa kenal, kayaknya oke. Next. Nah ini ya catatannya. Carilah yang tepat, tidak perlu cari yang ideal. Cari yang tepat, bukan yang ideal. Makanya citra dirinya itu penting. Kita harus mengenali diri sendiri. Kita itu butuh yang kayak apa, bukan saya ingin yang seperti apa, bukan. Kayak misalnya kisahnya Jabir menikah dengan seorang janda, kemudian beliau bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah menikah dengan gadis atau janda, dengan janda. Kenapa kamu nggak menikah sama gadis? Kata Rasulullah. Dia menjawab, saya punya adik-adik, saudara-saudara perempuan yang suka berantem. Nah, makanya saya mencari janda supaya dia itu lebih tua dan bisa mendamaikan keluarga saya. Mencari yang tepat, bukan yang ideal. Ya, seperti itu. Dan tentu ini dibahas cukup baik di dalam makalah Fahima ya. Ada 4 alasan menikahi wanita yang tadi, Imaliha, di Masabiha, kemudian kecantikannya dan kemudian agamanya. Itu menunjukkan perlu ada keseimbangan dari keempat kriteria. Nah, kalau sudah kenal, sudah ta'aruf, sudah tahu orangnya, ya tentu saja ya musyawarah dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita percaya, kemudian jujur pada hati nurani dan kemudian menetapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima dia sebagai calon saya. Tentu harus ada istiqomah dan doanya. Doanya bisa dicari sendiri, artinya ada di makalah. Istiqoroh itu nggak boleh dilupakan. Bagaimana jawaban dari istiqoroh? Jawabannya macam-macam ya. Jawabannya macam-macam. Bisa kemantapan hati yang selalu naik. Bisa juga kita semakin lama itu semakin nggak mantap.
Bisa juga dalam sebuah ilham ya, tahu-tahu aja tiba-tiba kita melihat suatu kejadian yang melibatkan calon, yang dari kejadian itu tiba-tiba kita merasa betul kayaknya ini. Macam-macam Allah memberikan jawabannya. Kalau oke, hitbah ya. Hitbah itu adalah komitmen untuk melanjutkan ke akad nikah. Islam tidak mengajarkan tukar cincin. Islam tidak mengajarkan sesuatu tetek-tek yang dimana sisa. Islam ingin memudahkan menyegerakan menikah dan tidak menghambat kita. Okay. Persiapan sebelum akad, jadi persiapan perkuat persiapan menikah, tetap tanpa pacaran dulu. Insya Allah nanti kalau sudah resmi pacarannya bakal lebih prima ya, nggak akan dilupakan. Malu-malunya di mana? Mau difoto gandengan aja malu dan segala macamnya. Kemudian siapkan mahar terbaik itu seperti apa? Mahar tentu saja wanita yang paling barokah dalam hadis Rasulullah SAW. Wanita yang paling barokah adalah yang paling mudah maharnya. Kemudian menyegerakan, jangan mempersulit. Kalau misalnya dari keluarga perempuan, ya, kalau suaminya nggak punya banyak uang, jangan disisa-sisain. Itu nggak usah lah. Ya semampunya bagaimana bisa dimaksimalkan walimahnya gimana. Yang penting sederhana dan islami, nggak terlalu benar, nggak terlalu dan sebagainya. Next, ini ada satu tema ya, yang saya sebenarnya nggak mengerti, tapi saya cari-cari, saya coba pikirkan, mungkin dalam pencarian kita Allah masih belum berkehendak, ya. Jodohnya masih belum datang. Maka saya ingatkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, jika Allah menginginkan akan diri hambanya suatu kebaikan, maka Allah akan mempercepat baginya cobaan di dunia. Dan jika Allah menginginkan atas diri hambanya keburukan, maka dia akan menahan cobaan tersebut dengan semua dosanya hingga dia menembusnya pada hari kiamat. Ya, jadi kita berpikir positif kepada Allah terutama, bahwasanya Allah itu sedang menggoreng kita, dia sedang mengupgrade kita, apakah kita lulus atau tidak. Karena jodohnya semuanya tentu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian terus berikhtiar, tentu jangan putus doanya ya, Dan satu, jangan pernah putus harapan, jangan pernah berputus asa. Wala tayasu min rawillah, innama la yayasu min rawillah illa kafirin. Sungguhnya tidak putus asa kecuali orang-orang yang kafir. Harapan ini harus selalu dijaga meskipun sudah menembus batas logika kita. Mungkin kita sudah ini ya, ini kayaknya udah gak mungkin nikah, saya gak mungkin. Tapi harapan itu gak boleh putus. Nabi Zakaria bisa buka surat Maryam awal-awalnya. Ya kalau tahu orang tuanya seperti itu dan kita belum bisa mengkondisikan, maka sebelum maju ke persiapan pernikahan harus dikondisikan dulu keluarganya. Saya tadi cerita saya proses 3 tahun. 3 tahun itu 2 tahun 10 bulan adalah proses saya mengkondisikan keluarga. Mulai saya pertama kali ngomong ke bapak dan ibu saya mau nikah. Pertama kali dilarang, kamu harus lulus dulu. Udah, saya nunggu. Tapi dalam proses itu kriteria orang tua itu bisa diselamatkan, bisa diminta. Dan kalau kita nggak cocok, oh ini nyusahin, ini menghambat pernikahan, bisa dinego dulu. Pengalaman saya ada bisa nego, ada banyak dan ada satu yang akhirnya bisa dinego. Orang tua saya melarang saya untuk nikah sama orang Sunda. Tapi akhirnya bisa dinego dan